dan merasa diberkati, ayo bantu dukung Solata BM2 supaya tetap live. Ya, bantu Pak Bom. Seberapapun dana yang bisa dibantu. Dan sudah bantu pelayaran kita ya, karena kita juga rencana bikin gebrakan yang besar ya, betul Pak? Iya, betul. Ayo anak-anak Tuhan, kalau ada punya usulan Solata BM2 bagaimana caranya, silakan ya WA ke ini supaya kita kasih masukan ya. Betul nggak Pak Lobo? Iya, betul. Silakan. Kalau ada yang mau masuk room kasih masukan, silakan. Di chat juga boleh kasih masukan. Sebenarnya kita punya acara itu sudah bagus. Itu udah ada pembelajaran Alkitab. Sudah ada. Ya. Cuma tinggal anak Tuhan saja mau masuk bertanya, silakan lewat WA, silakan langsung ya, silakan bertanya. Ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita kalau nggak bisa jawab ya sudah, nanti kasih waktu ya. Karena memang pembelajaran di Alkitab itu sangat rumit ya. Tidak semua orang bisa menjawab. Karena memang banyak yang kita perlu belajar, karena ini bukan cerita dongeng ya. Dongeng-dongeng yang bisa kita tafsir, baru tafsir lagi ulang-ulang. Alkitab itu bertanya dengan Alkitab, dia menjawab sendiri. Betul nggak kalau? Betul. Bukan cerita yang di negeri 1001 malam. Iya, betul. Bukan kayak kitab-kitab lain. Ini Pak Lidara mana sih Pak Lidara? Sudah saya WA dia. Coba saya telepon dia. Tapi hari ini Pak Lobo, wajah saya cerah ya? Hah? Cerah. Ini saya ada bel Lidara dulu. Saya kurang begitu, ini juga saya istirahat. Ya, masuk Pak. Sudah mulai. Ya, oke. Udah, Pak Lidara udah balas. Di sore hari ini teman-teman yang mau masuk silakan ya saya kasih link dulu. Ya, kasih link dulu Pak. Ya udah. Nah, udah dapat penggugat. Shalom. Mulai sekarang kita Shalom, sang penggugat. Kita ngobrol yang lain boleh ya? Betul. Boleh. Tunggu Pak KH. Pak KH sudah saya bel, sudah oke dia mau masuk. Ya, KH Lidara mau masuk tuh. Iya, biar Pak Lidara kita. Gak apa-apa, sembari ngobrol aja dulu. Kita ceritakan tentang pengalaman kita ya. Pengalaman saya juga waktu jalan-jalan ke negeri dongeng. Ya, betul. Kita mampir negeri dongeng. Kita naik pesawat itu kan mampir di negeri dongeng dulu. Sama Pak. Orang yang penggugat rusak ya. Aduh. Berisik. Rusak ya? Kayaknya headset 5.000. Coba ngomong. Shalom. Shalom. Pak KH Lidara. Ya, silakan. Penggugat coba ngomong. Tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes. Coba. Ya, mendingan lah. Tes. Oh, kresek. Kresek. Kayaknya masih ada bau sisa bawa kincing onta kayaknya nih. Kresek kena jin ifrit tuh. Jin ifrit. Kemarin habis itu Pak bikin piknik dari kotoran onta. Oh, pantas. Nah, mesti direndam lagi di dalam kencing onta. Baru jadi baunya mau apa? Mesti. Iya. Bawa ke negeri dongeng. Bawa ke Seven Sleeper.
Kalau udah tahu dong siapa Celiper? Negeri Iya. Cogeng. Saya salam-salam dulu buat teman-teman ya, yang tadi baru salam-salam buat Pak Bobo ya. Sebentar aja. Ya, Teman-teman yang ada di Belanda, Pak Keis, dan Kakak Lenda, Kakak Nona, Pak Rene, ya. Kemudian Kakak Sarce dan semua teman-teman di Belanda, Hati dan teman-teman di Amerika, Ibu Elita, Ibu Ika dan semua teman-teman di Amerika Serikat. Terus di Eropa ada Pak Op Mutabarat, ada Ibu Budi, ada Ibu Dewi, terus diberkati semua teman-teman di Eropa dan di Indonesia, khususnya Pak Made di Pak Imade di Bali dan teman-teman di Papua Barat, sampai di Sulawesi Selatan ada Ibu Grace, di Papua ada Ibu Hermin dan ada Pak Albert, kemudian ada Pak Petrus Sirinden, ada Paulo Fani Harton di Jakarta, dan semua teman-teman Ibu Dwi, Ibu Dewi, ya di Amerika Serikat ada Ibu Dewi juga, semua anak-anak Tuhan yang ada dimanapun berada, juga di Sumatera, keluarga Sibarani, Siagian, Janipa, Simanjuntak, semua anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan semua di seluruh Indonesia. Nanti malam baru kita lanjut ya, siang ini kita bersuap, sini teman-teman kita ada ngobras, ya kalau mau bergabung silakan, sudah ada linknya, dan kalau mau bertanya ada di nomor WA ya 082198331100. Kita boleh berdialog ya, bertanya tentang Alkitabiah boleh. Dan siang hari ini saya didampingi oleh Pak King David, Pak Lidara, sang penggugat. Kita berbicara tentang perbandingan antara firman Tuhan dan cerita-cerita dongeng, karena selama Bapak Bom baca Alkitab tidak ada cerita dongeng dalam Alkitab ya, yang adalah sejarah, semua terbukti dengan sejarah-sejarah. Ingat, di mana ada bukti di situ ada keajaiban ya, bukan cerita-cerita dongeng. Ingat, keajaiban dan suatu yang terjadi di luar akal manusia berbeda. Karena kuasa kegelapan, kuasa jin ifrit, jin-jin bisa membuat suatu kekuatan di luar pada manusia. Karena setan adalah bekas malaikat. Ingat ya, malaikat yang dibuang. Jadi setan punya kekuatan melebihi daripada manusia. Abang pernah bikin ilustrasi, ini cicak, ini nyamuk. Ingat, ini cicak, ini nyamuk. Cicak makan nyamuk karena tidak ada nyamuk ini, tidak ada yang pegang. Tapi pada waktu Pak Bobom pegang nyamuk, cicak ini berani makan enggak? Tentu cicak tidak bisa berani makan. Karena dalam Yesaya 43 ayat 11, Yesaya 41 ayat 13, ya, di situ bahwa Tuhan yang memegang tangan kita. Kalau Tuhan sudah memegang tangan kita, iblis tidak bisa macam-macam dari kita. Karena ingat, kita adalah anak-anak Allah, sesuai dalam Yohanes 1 ayat 12. Dan kita diberikan kuasa penuh di dalam 1 Yohanes 4 ayat. Jadi kuasa iblis tidak bisa bikin sama kita. Karena kita bukan anak-anak cerita dongeng. Lain dengan orang yang kena cerita dongeng ya. Oke, silakan teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita baca firman Tuhan satu dulu ya. Bagaimana? Kalau mau baca? oke, siap. Oke, siap. Mantap. Kita baca firman Tuhan. Oke. Kita saja. Oke. Ini aja dulu berikutnya ya. Ya, ini firman Tuhannya ya. Ya, mengenai ajaran sesat. Oke, saya bacakan mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan
persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Elohim dalam iman. Nah, sudah jelas ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas bahwa 2000 tahun lalu, khususnya rasul-rasul sudah menulis surat untuk kepada Timotius bahwa firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai kita keluar daripada firman Tuhan, karena banyak orang yang akan datang berbicara tentang dongeng-dongeng. Karena jelas bahwa manusia, ya, saudara-saudara terkasih, manusia dulu saja sudah suka dan cerita dongeng, apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ini banyak orang yang tukang cerita-cerita dongeng, apalagi sesuai dengan judul hari ini, WTS, wanita tolol sekali. Jadi banyak, ya, minta maaf ya. Pak Bomo minta maaf, Pak Bomo bikin malam hari ini, siang hari ini judul WTS itu bukan wanita penghibur ya, tapi wanita tolol sekali. Bidadari-bidadari yang ada banyak ya. Jadi sekarang ini banyak perempuan yang sok pintar. Setelah saya tanya, dia bodoh. Cuma dia ngaku pintar, ya udah gak apa-apa. Makanya hari ini Pak Bomo bikin judul karena Pak Bomo kan sudah pernah jalan ke luar. Terus lihat yang wanita-wanita tolol. Hanya wanita tolol. Macam kalau ketemu wanita tolol, kira-kira gimana? Alergi juga ya? Wah, pasti dong Pak Bom, karena nggak nyambung dengan logika kita. Apa yang kita sampaikan, ya menurut kita itu dongeng, menurut dia nggak dongeng. Ini jadi masalah, ya kan? Ya. Contohnya ini, seperti Seven Sleeper kan kita bilang itu cerita kan sudah ratusan tahun ada duluan ya. Jadi itu kan cerita dongeng, tapi kan bisa ada di kitab-kitab yang dianggap suci ya. Ini kan buat saya sih, kenapa demikian ya? Jadi kalau kita berbicara dengan wanita-wanita yang tadi dikatakan Pak Bom itu wanita tolol sekali, ya jelas gak nyambung. Jelas gak nyambung. Kita bicara cerita sesuai fakta itu sejarah adalah dongeng, tapi buat dia itu bukan dongeng. Bagi dia itu adalah satu pewahyuan. Nah ini repot. Kita mesti bicara sama orang yang cerdas. Ya. Betul kan? Begitu ceritanya Pak Bom. Jadi mesti kita bicara sama orang yang ada hikmatnya, ada kuasa Roh Kudusnya, yang sudah diperbaharui imannya, lepas daripada segala keterikatan daripada cerita-cerita dongeng, supaya mereka bisa melihat kebenaran yang disampaikan oleh kitab suci adalah firman Tuhan kebenaran. Itu harus benar-benar dapat dipahami. Tetapi kalau kita bicara kepada orang-orang yang memang hobi cerita dongeng, ya nggak nyambung Pak Bom. Makanya judulnya pas ini, WTS itu adalah wanita tolol sekali. Ya tahu sendiri Pak Bom, kalau kita bicara dengan orang yang tidak berpendidikan, tentu saja nggak nyambung. Kita ke barat, dia ke utara, nggak nyambung. Begitu Pak Bom. Silakan. Benar itu benar. Silakan. Karena memang firman Tuhan juga sudah katakan bahwa di akhir zaman ini kita harus hati-hati ya, karena Ya, banyak orang yang akan sesat, akan keluar di palidaran. Mana ya palidaran? nah hilang sebentar dia. Ini ada Pak Immanuel, Shalom. Karena memang shalom. Ya, salam Pak Bom, salam Pak King, salam Jebil dan Pak Sang Shalom. Pemuda. Saya Ya, kalau wah ini Kak paling Halidara juga sudah masuk. Haleluya. Ya. Ini saya masih di tempat ini ya, pengirikan, tempat pengirikan. Wah, Haleluya. luar biasa. Luar biasa. Jadi Dahsyat. memang ya kalau bicara tentang dongeng ini memang ini ya, makanya saya hanya meminta setiap saudara-saudara saya khususnya ya yang masih di RT 6 RW 6 nomor 6 Gang 6 ini, saat mendengar seperti ini saya suruh menyelidiki sendiri, saya suruh belajar lagi, jangan asal bantah atau asal marah. Jadi pakai otak dong, maksud saya gitu, kan punya akal budi.
dipakai belajar. Benar nggak itu loh? Lah itu belajar, diselidiki, ya dibuktikan sendiri. Jangan asal percaya ya sesuatu yang sudah terbukti itu ternyata sudah ada di dalam cerita-cerita sebelumnya, tapi kok dikatakan wahyu. Lah ini harus mikir secara cerdas gitu loh, maksudnya gitu. Ya belajar sejarah juga. Ya itu himbauan saya sih di situ. Jangan asal marah, jangan asal kayak pentol korek ya, dikit-dikit marah gitu. Jadi perbandingan itu perlu ya. Itu aja ya, mungkin dari saya ya. Dilanjut ini karena rame banget di sini masih posisi. Ya. Jadi judul hari ini Pak. Judul hari ini Pak. Kabarnya. Waduh, nah ini repot nih Pak Bobo ini. Kan di dongeng ini ya. Ketemu ambiar. Ambiar. Ya, iklan dulu. Ambiar. Ingin aku teriak. Ambiar. Lu ya. Wah, Ya, itu Pak bidadarinya dulu banget ya. Ambiar itu. Biar itu. Ya, Balidara, piye kabar nih? Silakan Pak Lidera. Mau tanya tentang perjalanan saya waktu ke Israel. Makanya saya mau tahu dulu kok tiba-tiba sudah menghilang, tiba-tiba sudah perjalanan ke Israel. Itu pakai apa? Pakai burak itu yang terbang langsung satu Saya detik. Saya pakai ini Pak, nyantol di ada pasir. Saya nyantol. Jadi saya langsung cerita. Saya cerita sama mereka. Cerita-cerita terlalu banyak, rupanya kepala mereka wanita tolol sekali ini kepalanya kosong kayak gini loh. Waduh, dongeng isinya dongeng. Iya dong, yang jadi saya terpaksa saya jadi lapar saya. Jadi saya begini loh. Ya saya jadi Ketemu burung kacamata saya jatuh, hutut saya nggak? ketinggalan. Aduh, Ketemu burung hutut, ketemu. mana burung hutut? Aduh, burung hutut. Aduh, Masih saya di sana itu. Udara. ya. Itu pada saat itu Al-Aqsa sudah ada belum toh? Iya, belum Belum tahu. ada gimana. Kayaknya belum ada yang sejarah ya. Iya. Dan itu dibangun pada tahun berapa itu? Pada zaman dinasti Abbasid kalau nggak salah. Iya. Itu Coba dijelaskan dikit ini, saya kurang paham ini. Nah, waktu saya di sana itu kan mereka pada cerita. Herannya, saya di sini kita kan lihat bulan kan bagus, betul nggak? Iya. Nah, Ya. waktu saya di sana sambil mereka cerita, saya kaget kok. Bulan kok bentuknya ada begini loh bulan. Nah, Ini bulan. No. Ada pakai Kok celana. bisa begitu, Pak Bobo? Iya, bulannya terbelah. Pakai celana saya kaget kok. Nah, Waduh. karena kan ceritanya sudah enak. Nah, waktu saya cerita tuh bulannya begini kan. Waduh, saya kaget ya. Saya kaget ada orang yang tawarkan saya minum. Saya nolak minum begini 3 kali sehari. ngap. Karena saya mabuk kali ya. Nggak mau saya. Disuruh minum 3 kali. Waduh. Nah, saya sebentar lagi minum obat. Disuruh minum ini. Aduh. Waduh, kacau dah. Pas waktu Pak Bobo kan ceritakan haus. Dipaksa minum gitu. Mereka pikir itu obat biasa. Tolak. Saya minta minuman dingin. Mereka suguhkan ini Pak Bobo sama Pak
Aduh. Yang jelas saya nolak. Ini minumannya memang 80%. Iya dong. Alkoholnya Wah. terlalu tinggi. Nggak berani saya. Bahaya itu Pak Bung. Haram itu haram. Nah itu. Nah, Haram Itu itu berarti haram. dijual Haram. juga ya sana ya? Ada ya? Wah, ada. Jadi waktu mereka setelah wanita tahu lolos kali ini cerita, dia tawarin saya, pilih mana? Pilih naik unta yang Spiderman, saya bilang nggak mau saya. Ntar nanti saya jatuh di bawah kurma. Nggak mau saya. Disuruh naik helikopter ini, saya nggak mau saya. bagus itu sebenarnya itu. Bagus Nggak itu. mau naik di mana? Di lehernya atau di mana? Nggak mau saya. Jadi kalau kena bulan baliknya leher kita putus itu. Mending saya naik ini di belakangnya. Sampai sampai di Israel. Gitu loh. Nah, makanya sampai di Israel, makanya saya bisa pulang. Soalnya di sana sebenarnya, waktu di Arab itu saya lihat Aditya, Tiger, sama Surep. Loh, kenapa mereka kok wajah mereka sudah bertiga begini loh? Ini loh. Yang SMA ini Aditya, yang SMP ini Surep, yang kecil ini Tiger. Sekarang kenapa ada Surep ini? Baju SMP, sedangkan Tigernya Itu kayak si Dani, yang SMP itu kayak si Dani kayaknya ya. enggak. Saya juga kira si Dani pertama. Oh, bukan. Enggak. Mirip. Bukan loh. Silakan Palidara. Ya, Palidara. Lanjut Palidara. Eh? Untung